Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada. Dan tentunya selalu patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah bergabung dalam acara spesial hari ini. Tepatnya tanggal 15 Juli 2022. Di mana kita semuanya akan menjadi saksi grand launching asuransi digital BNI Life melalui platform Plan B Life dan BNI Mobile Banking. Boleh tepuk tangan secara virtual yang meriah untuk kita semuanya. Luar biasa sekali sebagai informasi bahwasanya acara hari ini dilakukan secara virtual dan juga hybrid nih. Ada beberapa peserta yang hadir di boardroom kita pada hari ini. Sama-sama nih kita akan saksikan grand launching asuransi digital BNI Life. Pada penasaran produknya seperti apa dan kira-kira bagaimana cara Anda untuk bisa mendapatkan asuransi digital dari BNI Life? Penasaran? Kita ikuti serangkaian prosesinya kurang lebih 1 jam ke depan. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya Owi ingin mengucapkan selamat pagi kepada para hadirin yang telah hadir pada pagi hari ini. Pertama telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Roni Venir selaku Direktur Layanan dan Jaringan BNI. Kemudian kami juga menyapa Ibu Rian Kaslan selaku SEVP Digital Business BNI. Selamat datang pula kepada Ibu Sri Indira selaku General Manager Retail Solution BNI. Kami juga menyapa Bapak Emil Azari selaku General Manager PPA BNI. Bapak Ibu sekalian, kami juga menyapa sekaligus memperkenalkan Bapak Sadik Akasya selaku Direktur Utama BNI Life beserta dengan segenap jajaran direksi PT BNI Life Insurance. Selamat pagi dan selamat datang kepada segenap Chief General Manager Regional Business Head serta insan BNI Life yang tentunya berbahagia sebagai saksi dalam grand launching asuransi digital BNI Life pagi hari ini. Tentunya nih Bapak sekalian, hari ini juga diliput oleh rekan-rekan media nih, yang nanti akan menginformasikan kepada masyarakat bahwasanya BNI Life memiliki asuransi digital. Untuk itu terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir pada acara hari ini. Bapak Ibu sekalian, mengawali pembukaan sekaligus grand launching asuransi digital BNI Life ini supaya semakin hikmat, kami mohon Bapak Ibu untuk dapat duduk atau bersikap dengan sempurna. Sama-sama kita kumandangkan lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya diikuti dengan jingle BNI Live.
kebahagiaan. Setiap langkah kita lalui dengan tebarkan senyuman. Mari melangkah bersama BNI Live dengan segala kemudahan. Kejarlah mimpi bersama BNI Live, asuransi keluarga Indonesia. BNI Live, easy life, easy life, BNI Live. Baik, terima kasih kepada segenap hadirin Bapak Ibu sekalian. Memulai acara kita pada pagi hari ini supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu kami akan awali dengan doa bersama yang akan dipandu oleh Bapak Yakut. Kepada Bapak Yakut, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan pimpin doa dengan ajaran agama Islam. Bagi yang beragama lain mohon dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari ini Jumat 15 Juli 2022, kami semua berkumpul di sini. Kami hendak menyelenggarakan acara grand launching asuransi digital BNI Live. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah acara ini semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami dan banyak orang. Ya Allah Al-Wahhab, ya Allah yang Maha Pemberi karunia, berilah kami karunia, bukakanlah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun perusahaan ini dengan bimbingan dan ridho. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati wasifun amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Yakut atas doanya. Semoga rangkaian acara grand launching asuransi digital BNI Live melalui Plan B Live dan juga BNI Mobile Banking hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu sekalian, tamu hadirin, sebagai pembuka acara kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Sadik Akasya selaku Direktur Utama BNI Live untuk dapat memberikan sambutan. Kepada Bapak Sadik Akasya, kami persilakan. Ya. Yang saya hormati Pak Roni Venir selaku Direktur Layanan dan Jaringan BNI, Ibu Rian Kaslan selaku SVP Digital Business BNI, Pak Emil selaku GM PPA, Bu Sri Indira GM RTL, Coach Antonius Arif dari Corpora Consulting, dan rekan-rekan media, segenap jajaran direksi BNI Live, Chief, GM, RBH, segenap tim sales seluruh Indonesia, dan seluruh insan BNI Live yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul dalam media Zoom dalam rangka acara grand launching asuransi digital BNI Live melalui B-Plan dan BNI Live Mobile Banking. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa di tengah sekarang maraknya perkembangan zaman, perubahan ini relatif digitalisasi itu sangat cepat, termasuk dalam industri asuransi dan industri keuangan lainnya. Oleh karena itu, kami dari BNI Live juga harus bergerak lebih cepat lagi untuk mengantisipasi perubahan di masa depan
dengan melakukan shifting ya secara bertahap dari penjualan yang konvensional ke arah digital. Kami melakukan terobosan dengan meluncurkan BeLife Plan. Sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, kami sudah mendesain, Pak Roni, Bu Rian, ya, melakukan perubahan dari sisi core system IT di BNI Life, sehingga kita bisa mengikuti perkembangan untuk kedepannya. Ada dua core yang saat ini berjalan, yaitu core individu dan core group. Dengan core yang baru ini dimungkinkan nanti pergerakan bisnis ke depan lebih cepat lagi. Sistem API sekarang kita bisa lakukan dengan lebih terintegrasi. Data juga kita bisa lebih maintain dengan lebih baik lagi. Dan oleh karena itu perkembangan produk yang awalnya dilakukan secara konvensional sekarang dengan adanya new core system itu kita bisa bergerak lebih agile menghadapi tantangan perubahan zaman. BeLife Plan adalah platform penjualan asuransi digital yang berbasis web di BNI Life yang menawarkan user experience yang lebih baik kepada nasabah. Dengan BeLife Plan, nasabah bisa membeli asuransi dengan mudah dengan cara belinya yang sangat simpel. Kalau kita sudah masuk kepada web BNI Life, tinggal pilih produk, isi data diri dengan sangat simpel, melakukan pembayaran dan proses selesai. Untuk selanjutnya, polis juga kita kirimkan secara e-polis. Jadi tidak ada lagi yang namanya hard copy. Demikian juga sinergi yang telah dilakukan dengan BNI. Terima kasih Pak Roni, Bu Rian, dan Bu Sri tentang sinergi data dengan adanya koordinasi dan integrasi antara mobile banking BNI dengan BNI Life, di mana produk-produk yang sekarang yang dimiliki oleh nasabah BNI dari produk BNI Life itu bisa dilakukan pengecekan status dan informasi tentang polis yang dimiliki di BNI Life. Ini salah satu juga untuk memitigasi resiko dan menambah informasi kepada nasabah. Jadi sekarang para nasabah bisa mengecek keberadaannya dengan benar polis-polis yang terintegrasi dengan sistem API. Di lain hal tersebut, terima kasih Bu Rian di BNI Life Mobile, di BNI Mobile itu kita juga sudah bisa melakukan pembelian produk-produk simple yang sudah disupport oleh BNI. Dengan adanya BeLife Plan dan BNI Life secara digital akan lebih mudah dalam melakukan integrasi, partnership dan platform digital lainnya, baik dengan bank maupun non-bank, agar BNI Life menjadi top of mind bagi nasabah mencari produk asuransi secara digital. Kedepannya, kami juga akan terus mengembangkan diri dari Plan BeLife dengan produk dan fitur sesuai dengan kebutuhan finansial yang memenuhi kebutuhan nasabah secara dinamis. Dan kita harus agile mulai dari produk, layanan, dan juga sistem penjualan yang dimiliki. Di samping itu, Bapak Ibu sekalian, produk asuransi digital BNI Life ini juga bisa kami kembangkan untuk masa-masa mendatang dengan adanya sinergi dengan BNI tentunya. Kami tetap berharap bahwa BNI memberikan dukungan yang lebih baik lagi ke depan, kita sinergi dengan anak perusahaan lebih baik lagi. Sinergi juga merupakan satu kata sekarang yang harus kita lakukan. Mungkin Bu Rian, bukan hanya Pak Roni, bukan hanya dengan BNI, nanti kami juga dengan grup anak perusahaan BNI lainnya, antara lain dengan Bank Mayora, Multifinance, ataupun sekuritas yang akan kita kembangkan supaya data-data kami bisa terintegrasi dan dimanfaatkan secara optimal. Tahun ini kita juga sedang mengembangkan untuk artificial intelligence, di mana artificial intelligence kami akan perkuat untuk penguatan di underwriting proses dan penguatan di klaim. Tentunya untuk ke depan ini juga data-data dengan artificial intelligence kita bisa lakukan untuk optimalisasi data dengan cara memanfaatkan data untuk penjualan. Dengan adanya BeLife Plan ini kami berharap dan dukungan BNI Mobile, kami berharap bahwa proses digitalisasi di BNI Life akan berjalan lebih smooth dan lebih cepat lagi ke depannya. Akhir kata, saya mewakili direksi daripada BNI Life mengucapkan terima kasih atas support daripada
BNI Live, dan tentunya ini teman-teman dari BNI juga bisa mensosialisasikan, BNI Live juga bisa mensosialisasikan hal ini kepada para nasabah dan kalangan masyarakat lainnya. Tentunya media juga kami undang di sini, berharap media dapat mengetahui perkembangan daripada kondisi daripada BNI Live, dan kami sampaikan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dari media. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Kami tutup dengan pantun, beli buah apel 1 kuintal, belinya sama buah kedondong. Kalau mau cari asuransi digital, ya BNI Live dong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Direktur Utama PT Television, yaitu Bapak Sadik Akasya. Luar biasa sekali sambutannya. Bahwasanya BNI Live sebagai salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia juga melakukan inovasi secara digital dalam upaya menjangkau masyarakat Indonesia lebih luas. Penasaran seperti apa? Untuk itu kita putar video inovasi pemasaran digital terbaru dari BNI Live berikut ini. Plan Be Live in your hand. Luar biasa sekali, mantap. Sebuah platform penjualan asuransi digital dari BNI Live. Selamat dan sukses untuk BNI Live tentunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadirin semua yang berbahagia, pasti penasaran seperti apa cara proses pembelian dan kira-kira apa sih benefit dari asuransi digital BNI Live yang ditawarkan? Langsung saja kita putar, sama-sama kita saksikan grand launching asuransi digital BNI Live berikut ini. Welcome to Plan Be Live. Asuransi digital untuk seluruh kebutuhan di setiap tahap hidupmu. Caranya mudah dan cepat, hanya dalam 3 langkah. Pilih produk yang kamu butuhkan, isi data diri, dan lakukan pembayaran. Proses selesai. Sekarang kamu sudah terlindungi. Perlindungan 1 tahun hanya seharga 1 gelas kopi. Jadi, tunggu apa lagi? Beli produknya di planbelife.bni-life.co.id. Wow, keren banget. Produknya lebih murah dari segelas kopi susu. Dan tentunya prosesnya cepat. Pengirimannya pun juga semuanya serba singkat karena serba digital. Langsung saja kunjungi planbelife.bni-life.co.id atau hadirin sekalian bisa mengunjungi website BNI Life yaitu bni-life.co.id. Pilih menu Plan Be Life. Hanya 3 cara, hanya 3 langkah. Pilih produk, isi data diri, lakukan pembayaran dengan metode apapun, maka Anda sudah bisa terlindungi dengan asuransi digital dari BNI Life. Saat ini kami tersedia asuransi perjalanan yaitu Digi Micro Protection dan juga Pandai Plus, di mana nantinya kita akan launching kembali asuransi kesehatan, pendidikan, dan juga saving plan. Sekali lagi selamat untuk BNI Life atas grand launching asuransi digital BNI Life yaitu Plan Be Life. Semoga asuransi ini bisa diterima dengan masyarakat dan semakin meningkatkan literasi pemahaman masyarakat tentang pentingnya asuransi. Tak lupa kami informasikan bahwasannya acara hari ini Bapak Ibu sekalian sebagai penambah semaraknya hari ulang tahun BNI yang ke-76. Wow, tepatnya yang kemarin jatuh tempo, yang jatuh pada tanggal 5 Juli 2022. Pas banget hari ulang tahun BNI yang ke-76. Hari ini kita kedatangan selaku Direktur Layanan dan Jaringan dari BNI, yaitu Bapak Roni Fenir. Untuk sekaligus kami mohon kesediaan dari Bapak Roni Fenir selaku Direktur Layanan dan Jaringan BNI untuk dapat memberikan sambutan. Kepada Bapak Roni Fenir, kami persilakan. Terima kasih MC Jatuh Tempo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati
Direktur Utama BNI Life, Bapak Sadik Akasya dan jajaran direksi BNI Life, Bu Rian, ada Bu Sri Indira, Pak Emil, mungkin dari beberapa GM yang hadir di sini, serta teman-teman BNI Life yang hadir pada hari ini yang saya banggakan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat pada BNI Life atas diluncurkannya platform penjualan produk asuransi digital, yaitu namanya Plan Be Life, di mana melalui inovasi digital ini kami berharap BNI Life dapat menjangkau nasabah lebih luas lagi dengan menyediakan produk dan layanan terbaik bagi nasabah. Karena pangsa pasar di BNI itu yang mobile banking itu ada sekitar 11,8 juta. Yang aktif bertransaksi itu sekitar 3,5 juta. Jadi kalau dari sisi mobile banking BNI kita campaign bersama-sama, bersinergi dengan anak perusahaan, saya rasa produk ini juga bisa dengan cepat kita pasarkan melalui nasabah-nasabah BNI yang jumlahnya saya pikir tidak sedikit, dan di mana tahun ini kami juga menargetkan yang aktif bertransaksi itu naik 2 kali lipat dari 3,5 juta menjadi 7 juta, sehingga saya pikir ini peluang yang sangat besar dari BNI Life untuk meningkatkan bisnis, walaupun ini tadi mikro dengan segelas harga kopi. Saya lihat tadi preminya 36.000 dalam 1 tahun, ya segelas Americano lah. Jadi kalau harga kopi naik, premi juga naik, itu tergantung harga segelas kopi. Tapi ini mungkin sangat menarik, bagaimana cara kita membiasakan atau membuat budaya orang ikut berasuransi. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, perkembangan bisnis saat ini menuntut kita untuk lebih agile dan lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan perilaku nasabah dengan tentunya memanfaatkan teknologi. Nah, saat ini BNI Life sebagai perusahaan anak dari BNI dituntut untuk bisa melakukan terobosan-terobosan baru dan inovasi-inovasi baik dalam bisnis maupun layanan secara digital. Makanya melalui platform Plan Be Life ini kami harap dapat terus dikembangkan menjadi sebuah saluran distribusi baru yang dapat meningkatkan bisnis perusahaan dan memberikan nilai tambah bagi BNI Life maupun bagi nasabah kita pada umumnya. Selain itu, saya juga ingin mengapresiasi sinergi yang dilakukan BNI dan BNI Life dengan menghadirkan penjualan produk asuransi Digi Micro Protection melalui aplikasi mobile banking BNI. Tadi saya coba di mobile banking cukup gampang untuk mengakses, dan preminya juga saya lihat cukup murah, dan ini saya yakin nanti teman-teman di wilayah dan di cabang serta di sentra kita akan dorong bersama-sama. Nanti juga saya minta teman-teman direksi dari BNI Life mungkin hadir sosialisasi di weekly meeting LJ untuk mensosialisasi ini. Saya harap mereka juga nanti kita bisa kasih target untuk produk mobile banking, Digi Micro Protection ini melalui aplikasi mobile banking atau yang kita kenal Plan Be Life. Kedepannya penjualan produk asuransi melalui mobile banking ini tentunya kami harapkan dapat lebih bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan nasabah di masa yang datang. Untuk itu, BNI Life harus lebih cepat memahami kira-kira kebutuhan nasabah di masa yang akan datang itu apa, sehingga kita mungkin akan lebih cepat menangkap pasar di masa yang akan datang. Ada 76 pantun yang akan saya bacakan. Yang pertama, nonton konser pinginnya makan sambil dengar lagunya Westlife. Selamat dan sukses saya ucapkan. Asuransi digital pakai BNI Plan Be Life. Itu pantun pertama. Pantun kedua ada 76. Buah mangga, buah pepaya. Udahan dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Roni yang selalu hadir dan selalu mensupport BNI Live. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Roni Fenir atas semangatnya untuk kita semua. Semoga dengan apa yang tadi disampaikan Bapak Roni bisa menjadi pemacu BNI Live untuk tumbuh sebagai percepatan bisnis BNI Live di tahun-tahun mendatang. Baik Bapak Ibu sekalian, ini tadi adalah sambutan dari Direktur Layanan dan Jaringan BNI yaitu Pak Roni Fenir. Pas banget pada momen hari ini, yaitu hari ulang tahun BNI. Bukan hari ini ya, khususnya 5 Juli kemarin. Pas banget hari ini launching asuransi digital BNI Live. Dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun BNI yang ke-76. Bapak Ibu sekalian yang hadir pada grand launching ini, yang bergabung membeli produk-produk dari BNI Live, khususnya produk-produk digital, yaitu ada asuransi Micro Pandai Plus yang terafiliasi melalui BNI Mobile Banking. Anda sekalian, kita akan berikan bonus gratis tambahan berupa polis asuransi perlindungan untuk kecelakaan hanya untuk 76 orang pertama. Pas banget nih memperingati hari ulang tahun BNI yang ke-76. Caranya gampang, langsung saja kunjungi website dari Plan B Life yaitu planblife.bni-life.co.id atau Bapak Ibu sekalian bisa mengunjungi website BNI Life yaitu bni-life.co.id. Hanya untuk 76 orang pertama yang mendapatkan tambahan berupa 1 polis asuransi perlindungan kecelakaan. Nah, tadi sudah disampaikan nih Bapak Ibu mengenai asuransi BNI Life Digi Micro Protection yang mana bisa dibeli atau dimiliki Bapak Ibu sekalian langsung terafiliasi melalui BNI Mobile Banking Anda sekalian. Penasaran? Langsung saja kita simak video berikut ini. Asuransi BNI Life kini bisa dibeli lewat BNI Mobile Banking. Caranya sangat mudah. Buka BNI Mobile Banking, pilih fitur pembelian, kemudian klik fitur asuransi BNI Life. Baca manfaat asuransi, lalu centang syarat dan ketentuan. Isi data, dan lakukan pembayaran. Proses selesai. E-Policy langsung dikirim ke email Anda. Kini Anda sudah terlindungi. BNI Live. Keren banget dan caranya sangat mudah. Ini menambah value proposition dari BNI Mobile Banking, di mana nasabah jika ingin memiliki asuransi digital dari BNI Life, langsung pilih menu asuransi BNI Life dan pembayarannya pun sangat gampang. Langsung terafiliasi melalui rekening dari nasabah masing-masing. Dapatkan asuransinya, dapatkan manfaatnya dengan premi yang sangat terjangkau. Semoga dengan adanya Plan B Life dan juga kerjasama dengan BNI Mobile Banking ini semakin mempererat sinergi antara BNI dan juga BNI Life lebih baik dan lebih kuat di tahun-tahun mendatang. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang berbahagia, yang terhormat, pada hari ini khususnya menyemarakan grand launching asuransi digital BNI Life yaitu Plan B Life. Sama-sama nih meningkatkan literasi keuangan khususnya asuransi terkait dengan bagaimana si asuransi digital ini perkembangannya seperti apa dan kira-kira apa manfaatnya untuk masyarakat Indonesia. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Antonius Arif selaku coach yang akan nanti sharing terkait digital insurance, di mana beliau ini merupakan salah satu pembicara nasional dari Corpora Consulting. Untuk itu dengan tema Digital Insurance, langsung saja kita berikan waktu dan tempat untuk sharing session dari Bapak Antonius Arif. Terima kasih. Selamat pagi semua. Selamat buat teman-teman BNI Live yang hari ini kita launching produk baru dan saya izinkan saya untuk men-sharingkan satu informasi yang berkaitan, mudah-mudahan informasi ini berharga, yang berkaitan dengan digital insurance dan business overview-nya. Nah, ini beberapa gambaran yang menarik. Yang pertama adalah, menurut data OJK Juli 2021, premi asuransi lewat pemasaran digital telah mencapai 6 triliun. Dan itu hanya 3,94% dari total premi asuransi umum dan jiwa.
AAJI mencatat peningkatan penjualan asuransi melalui kanal digital telah mencapai 31,5 di tahun 2020 dan semester 1 2021 mencapai 24,17 atau sama dengan di bawah 0,1%. Nah, ini kita lihat ada peluang yang menarik nih. Nah, peluang apa yang kita bisa lihat? Nah, saya akan buka beberapa hal yang menarik dari hasil beberapa riset yang kami kumpulkan. Jadi ada riset dari McKinsey. Jadi kenapa harus insurtech ya? Sekarang istilahnya namanya insurance teknologi ya. Kalau dulu kan fintech ya, finance teknologi, sekarang insurtech gitu namanya ya. Jadi ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah membuat pelanggan yang puas, biaya lebih rendah, dan pertumbuhan lebih tinggi. Kok bisa begitu? Iya. Karena biasanya di bidang bisnis asuransi yang selalu menjadi problem adalah ketika mereka proses dari pembelian maupun proses klaim yang bisa dipercepat, dipotong beberapa bagian yang otomatis biaya akan lebih rendah dan hasilnya akan lebih bagus juga buat mereka. Dan ada penelitian yang menarik dari perkataan dari former President of German Insurance Association, Alexander Erdland, tahun 2017 mengatakan ya, bahwa insurtech itu akan membuat menjadi cost efektif, di mana kata dia, we have to reduce further costs. In the respect there is inevitability pressure in industry to continually improve efficiency. Jadi dengan cara apa yang harus kita lakukan? Dia bisa menekan biaya, kita juga perlu orang-orang atau tenaga kerja yang tahu atau literasi digitalnya sangat bagus. Nah, ini buat teman-teman berarti kemampuan digital harus keren gitu ya, bukan hanya sekedar buka medsos Instagram atau TikTok saja, tetapi bagaimana kita bisa memasarkannya. Yang kedua adalah menurut Bain Company, dia cuma mengatakan ya, kepentingannya adalah tentang customer. Kenapa? Not only because 40%, 40% of the insurance customer survey said that they are willing to switch. Nah, ini menarik nih. Jadi mereka rela untuk switch mengganti ke digital. Dan bahkan 60% sisanya itu akan melihat bahwa teknologi web-based di masa depan atau Android-based atau Apple OS dan sebagainya itu menjadi sebuah standar yang akan dipakai di masa depan. Dan otomatis juga dapat mengurangi biaya klaim perjalanan sebanyak 30% dan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan asuransi dan meningkatkan kepuasan pelanggan sehingga meningkatkan profit. Ujung-ujungnya pasti yang jelas adalah profit. Ini yang dilihat. Nah, ada beberapa hal juga yang menarik. Jadi ada bentuk-bentuk. Jadi kalau ditanya bentuk, bagaimana sih insurtech itu seperti apa? Ada 3 bentuk insurtech. Yang pertama adalah insurtech agregator atau yang disebut namanya marketplace ya. Jadi kalau kita belanja biasanya disebut kayak beberapa merek gitu ya, kayak kita sebut ada yang kayak Shopee lah, Tokopedia, whatever apapun gitu ya. Itu yang bisa mereka lakukan. Nah, ini adalah juga ternyata di asuransi juga ada agregatornya, ada marketplace-nya seperti cekaja.com, Raja Polis, Pasar Polis, Premi Kita. Memang keuntungannya buat customer adalah mereka bisa melihat dan mereka bisa memilih yang tepat. Tetapi ada buruknya juga buat dari sudut kita jadi di-compare dengan kompetitor yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah insurtech intermediary atau broker atau agent yang membuka teknologi seperti ini gitu ya. Jadi contohnya seperti apa? futureready.com, cekpremi.com atau premi.co.id. Ya kalau bisa ditanya mereka kepentingannya apa? Ya mereka cuma memudahkan kepada customer supaya dalam memilih akan jadi lebih mudah. Yang ketiga adalah the full stack insurtech, yaitu adalah seperti kita. Kita yang melakukan BeLife itu adalah full stack insurtech. Jadi artinya kita yang membuat, kita yang nge-develop, kita yang ngebangun, bahkan pembayaran semua sampai pengurusan klaim ada dari sana. Nah, ini 3 hal yang kita lakukan. Nah, jadi ini hasil riset dari DS Riset tahun 2020. Ini riset di Indonesia ya. Terjadi total populasi yang dilakukan riset adalah 1.434 responden yang sebagian besar memahami tentang fintech dan sebagian lagi tidak memahami fintech yang sebelah kiri. Ini hasil risetnya. Dari yang memahami fintech ada kurang lebih 700 responden yang kita lihat di tengah. Ya, dia rata-rata dari mereka yang sudah menggunakan fintech, dia mengatakan mereka sudah mengenakan insurtech.
Jadi ada 13-12,7% sudah menggunakan digital asuransi. Ya, asuransi digital dia sudah gunakan. Sisanya mereka cuma hanya sadar 40 poin sekian persen itu mereka punya kesadaran tapi mereka belum menggunakan. Mereka sadar. Kayaknya ada nih seperti itu. Nah, dari data yang terakhir di sebelah kanan kalau kita lihat kelihatannya yang cukup besar adalah beberapa yang metodenya bentuknya seperti marketplace. Yang nomor 1 pengguna platform yang dari mereka yang sudah menggunakan adalah asuransiku.id, ada Pasar Polis, ada Jaga Diri, Atur Duit, Raja Premi, Future Ready, Asura, dan Pemiro. Dari sini kita juga bisa belajar sesuatu, belajar apa yang menarik, bahwa beberapa metode penjualan sebenarnya bisa juga menggunakan pendekatan marketplace. Yang menariknya, kenapa ini juga bisa menjadi nomor 1, ini karena kemampuan mereka memahami internet dengan lebih cepat, maka SEO yang mereka pilih otomatis juga akan membantu mereka menjadi nomor 1. Karena di kepala kita, ketika kita mencari asuransi, sudah pasti ketika kita buka Google, yang pertama kita cari apa? Pasti kata asuransi. Maka otomatis dia akan terbantu dikerek naik ke atas. Ini adalah salah satu metode digital pemasaran yang dilakukan. Dilihat dari seperti ini, kita melihat ada peluang yang menarik. Jadi dari data mereka, produk-produk yang laris adalah rata-rata asuransi resiko kecil seperti jiwa, kesehatan, gadget, kendaraan, travel, kecelakaan, properti, atau bencana. Ini adalah produk-produk yang sangat laris di platform-platform tersebut. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan dengan kompetitor, kita melihat dari marketplace, salah satunya kita kebetulan datanya kami dapatkan adalah dari Pasar Polis, kita dapat informasi bahwa 80% terjadi peningkatan tahun 2020 dibanding 2018. Berarti pemakainya sudah banyak. Di mana di tahun 2019 sendiri, mereka mampu menjual 650 juta polis. Ya, 650 juta polis. Berarti pertumbuhannya lagi sangat signifikan. Bahkan per bulannya mereka bisa mendapat 4 juta pelanggan baru. Itu menurut informasi Juni 2020. Dan sebulan pengakuan mereka menjual 70 juta polis per bulannya. Dan mereka juga punya 40.000 agent yang terdaftar menggunakan jasa mereka, Pasar Polis, dan 90% konsumen merupakan pembeli pertama di sana. Dan 40% pemilik polis merupakan, nah ini menarik, pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek online, kurir, pengiriman, pedagang, UMKM, dan dari yang UMKM daring berarti online marketplace. Dari sini kita bisa melihat sesuatu, ini adalah salah satu target market yang lagi disasar sekarang. Kenapa saya mengatakan ini? Karena kebetulan beberapa waktu yang lalu saya sempat memberikan pelatihan juga kepada salah satu perusahaan BUMN yang juga berbidang di bidang yang kurang lebih sama, juga menyasar target market yang sama. Ya, yang ini yang dilakukan kurang lebih hasil yang hampir-hampir mirip. Kalau Pasar Polis adalah swasta yang melakukan, sedangkan salah satu BUMN waktu itu yang memberikan pelatihan, kurang lebih hasilnya hampir sama seperti ini. Nah, dari seperti ini kita bisa melihat sesuatu, ada peluang yang kita bisa masuki, beberapa hal yang lain. Nah, saya mau menunjukkan kepada Anda, apa yang harus dilakukan jika seandainya kita harus berubah menjadi digital. Ada beberapa guidance yang memang BNI Life sudah melewati ini. Jadi ini hanya gambaran yang diberikan oleh McKinsey yang mudah-mudahan bisa membantu mengenai peningkatan ke depannya. Jadi ada 3 stage yang dibagi. Di stage 1 adalah komitmen dari manajemen. Yang jelas pasti BNI Life sudah lewat di bagian ini. Yang kedua, goal, tentukan goal dan target, dan tentukan dana investmentnya. Itu bagian 1. Nah, hari ini kita melihat bahwa ini sudah masuk ke proses stage 2. Di mana di stage 2 yaitu adalah kita baru mulai yang istilahnya mulailah dengan lighthouse project, yaitu adalah project yang mungkin tidak terlalu besar yang coba diluncurkan untuk melakukan sesuatu hal yang kita coba. Dan sangat disarankan dibentuk sebuah tim, dan saya yakin BNI Life sudah melakukan lintas divisi.
Kenapa ke lintas divisi? Karena lintas divisi lah yang bisa membuka wawasan kepada hal yang lain. Karena kalau kita melihatnya dari sudut IT saja atau di sisi finance saja, maka hanya melihat dari satu sisi. Dan inilah yang dilakukan. Yang keenam adalah menggunakan metode bagaimana caranya kita mempunyai tim kerja yang baru. Disarankan mempunyai tim kerja yang baru. Karena kebetulan saya menemukan ada beberapa bank yang juga mempunyai produk-produk digital, yaitu kayak fintech dan sebagainya. Mereka membuat organisasi baru yang dimana tim-timnya anak-anak muda, bahkan job desk-nya mereka bukan job desk yang seperti biasa. Saya beri contoh yang sederhana. Ketika saya pernah melakukan interview kepada salah satu VP di perusahaan itu, saya tanya job desk-nya seperti apa. Dia berikan contoh, accounting, job desk-nya bukanlah job desk accounting. Mereka buat visi misi mereka ditanya per pribadi. Accounting, visinya adalah apa? Membantu para UKM untuk supaya mereka bisa terbantu bisnisnya, untuk mereka bisa bekerja lebih besar lagi. Padahal kalau kita pikir-pikir sejenak, kan dia cuma accounting, tapi kenapa punya visinya sebesar itu? Karena mereka mengubah caranya, mengubah metodenya, pendekatannya lebih ke arah sana. Dan ini yang lebih arahnya lebih sesuai dengan generasi-generasi milenial. Dan yang ketujuh adalah kita mengadaptasi digital culture. Bagaimana caranya supaya kita bisa semua literasi di dunia digital juga berjalan. Nah, kemudian setelah stage kedua jalan, yang sekarang kita lagi lakukan, yaitu adalah stage ketiga, yaitu adalah scaling up. Berarti peningkatan bisnis yang akan dilakukan. Yang pertama adalah nomor 8 adalah bagaimana caranya kita bisa terjadi proses return supaya dananya bisa kembali dengan cepat, dan kita juga membangun capability pelatihan kepada orang-orangnya, khususnya untuk mereka bisa bertumbuh lebih besar lagi, karena mau nggak mau teknologi yang nggak ada istilah gaptek lagi, mau nggak mau mereka harus paham dunia digital. Tadi seperti yang saya sampaikan, bukan hanya sekedar Instagram, bukan sekedar TikTok. Kenapa saya mengatakan ini? Nanti di bagian akhir saya akan cerita banyak hal yang menarik yang bisa kita adaptasi. Yang ke-10 adalah perlu juga dipikirkan untuk melakukan new operating model sistem yang terbaru. Ini proses scaling up yang bisa dilakukan. Nah, di bagian hal ini, pemasaran-pemasaran apa yang kita bisa lakukan? Ada 25 perusahaan insurtech yang terbesar di Indonesia, di dunia. Ini ada beberapa data yang mungkin Anda juga bisa capture, filenya juga ada di sana. Ini adalah beberapa bentuk-bentuk yang kelihatannya penjualannya terbagus berdasarkan based on omset dan based on tipe-tipe apa saja yang mereka lakukan. Seperti saya ambil contoh, Song'an Insurance ya, adalah perusahaan asuransi internet yang berbasis di Shanghai ya. Kalau kayak Policy Bazaar, ya juga dia menggunakan konsep produk keuangan seperti asuransi jiwa dan umum, dan juga dia ada kartu kredit dan sebagainya. Dan ini adalah beberapa 25 perusahaan dan ide-ide bisnis yang mungkin bisa kita adaptasi bagaimana caranya pengembangan BeLive yang ke depannya. Karena di beberapa konsep-konsep ini kita bisa melihat hal-hal yang menarik yang laku di Asia. Kenapa Asia yang menjadi alat ukuran? Karena seperti otomatis kita negara kita di Asia, kita budayanya hampir-hampir mirip dan kita bisa mengadaptasi dari cara mereka melakukannya. Nah, pemasaran apa yang kita bisa lakukan? Jadi ini yang menarik ya. Menurut Pak Dodi Dalimunte, AAUI, dia mengatakan ya berhasil menjalin aliansi, sangat disarankan untuk menjalin aliansi dengan perusahaan baru. Kenapa perusahaan baru? Menurut beliau bahwa perusahaan baru biasanya adalah anak-anak muda yang sudah mempunyai kemampuan internet yang sangat luar biasa bagus, dia punya kemampuan inovasi yang sangat bagus, dan juga bisa kita melakukan konsolidasi bisnis dengan rekan bisnis kita. Yang kedua adalah SEO yang bisa saya rekomendasi, SEO, Search Engine Optimizing, Friendly Blog Content. Yang dimana pemasaran yang bisa dilakukan adalah membuat artikel setiap hari dengan keyword yang sudah ditentukan setiap harinya, paling nggak minimal
adalah 3 artikel, minimal 1 artikel, paling banyak adalah 3 artikel. Kenapa seperti itu? Saya cuma kasih gambaran, memang betul kita bisa iklan, memang betul kita bisa bayar Google, tapi konsistensi yang kami temukan kalau membayar, jika tidak membayar lagi, maka website kita atau digital platform kita tidak naik. Maka sangat direkomendasikan oleh saya adalah lakukanlah buat artikel minimal 400 sampai 600 kata dengan SEO, beberapa kata-kata tertentu yang bisa kita cari, kata-kata tersebut untuk bisa menaikkan. Dalam perhitungan saya, jika dilakukan secara konsisten dalam waktu 3 bulan, maka otomatis kita bisa nomor 1 di Google. Ketika dicari di Google, dalam waktu singkat, dalam waktu 3 bulan, paling nggak kita bisa masuk nomor 1. Ketika mereka cari asuransi, walaupun produk lain, biar kita bisa masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan saya bermain di media sosial, saya banyak bermain di Instagram, saya banyak bermain di YouTube, dan saya banyak bermain di TikTok. Yang jelas pasti bukan joget yang saya main. Saya menemukan ada hal-hal yang berbeda. Apa yang berbeda, yang menarik, yang mau saya sharingkan. Saya menemukan salah satu edukasi yang paling baik adalah sebenarnya di platform media sosial. Saya beri contoh yang sederhana adalah YouTube. YouTube sebenarnya salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita bisa bekerja sama dengan para gamers yang mereka bisa saja gamer secara online dan mereka bisa setiap hari melakukan gamers gitu, pakai bisa saja kaos dalam bentuk logo tertentu, itu juga ngebantu. Atau bisa saja mereka bagaimana cara menggunakan dan mereka menginvite orang lain. Tetapi kalau kita membayar yang terlalu mahal, itu juga akan spending money yang sangat besar. Jadi saya merekomendasikan adalah cari para content creator yang subscribernya atau followernya tidak lebih dari 100.000. Kenapa tidak lebih dari 100.000? Kalau lebih dari 100.000, harganya sudah mahal. Di bawah 100.000 masih bisa diajak kerjasama, bahkan itu bisa secara gratis dilakukannya. Kok bisa? Bisa. Jadi tinggal kontak ke mereka, direct message kepada mereka, mereka masih mau untuk melakukan. Bagaimana dengan Instagram? Instagram juga adalah pola yang sama. Bagaimana Instagram setiap hari yang sekarang yang lagi terkenal adalah bukan sekadar hanya satu picture yang bercerita, tetapi melakukan dengan yang namanya carousel. Dengan konsep carousel itu atau disebut namanya microblog, supaya ada edukasi yang bisa dilakukan, yang di mana di halaman terakhir adalah iklan kita, yang mengajak mereka memakai produk kita. Yang di depan, yang jelas bukan iklan, tetapi adalah siapa target market kita. Kalau target market kita suka naik sepeda, berarti kita bikin microblog yang berkaitan tentang sepeda. Kalau mereka adalah suka travel, berarti halaman depan tentang travel, tapi orangnya disisipkan bisa saja memegang sesuatu tentang BNI Life. Dan di bagian halaman terakhir, barulah iklan. Yang paling menarik lagi juga belakangan saya temukan di Instagram adalah Reels. Reels adalah TikTok, seperti TikTok pakai bentuk video yang cuman permainannya di bawah 1 menit. Saya sangat merekomendasikan ketika membuat Reels tidak lebih dari 35 detik, karena kalau lebih dari 35 detik tidak akan jadi efektif. Yang paling sederhana adalah hanya merekam kehidupan sehari-hari, yang ternyata ketika disambil dengan ada sulis suara, itu juga menjadi melakukan peningkatan penjualan. Belakangan yang menarik dengan TikTok, saya juga kaget, TikTok itu mempunyai satu buah konsep yang disebut namanya TikTok Shop. TikTok Shop awalnya saya nggak ngeh kalau itu adalah platform yang bisa mencari uang untuk para content creator. Kebetulan saya dihubungi oleh beberapa perusahaan-perusahaan besar yang berkaitan dengan buku. Mereka minta mengendorse buku-buku. Di-endorse di dalam TikTok. Pertanyaan menarik, apakah mereka membayar? Tidak, mereka tidak membayar. Mereka hanya memberikan buku secara gratis, tetapi kami diminta mengendorse buku itu yang dijanjikan di mana
buku tersebut di-affiliate, ditaruh dalam TikTok Shop, yang dimana kalau saya belanja atau ada orang lain yang belanja buku tersebut, maka saya dapat komisi kisaran dari 10 sampai 30%. Ini adalah salah satu media yang menarik. Bahkan saya menemukan salah satu artis terkenal, dia sampai dapat uang cuman hanya permainan di TikTok Shop sampai ratusan juta mereka dapat. Ini adalah sesuatu hal yang menarik dari konsep TikTok. Jadi TikTok tidak bisa kita langsung to the point tentang jualan, tapi TikTok bagaimana caranya kita melakukan pemasaran dengan konsep itu. Kemudian yang ketiga adalah bisa saja kita melaunching referral program atau afiliasi. Kenapa saya bilang mengatakan afiliasi? Saya menemukan ada metode yang sangat sederhana, yaitu ada software yang melakukan afiliasi, bentuknya kayak multi-level marketing. Konsepnya seperti apa? Satu orang ngajak yang satu, dia dapat komisi, ngajak orang kedua, dapat komisi, ngajak orang ketiga, dapat komisi. Dan pertanyaan yang menarik adalah, itu juga dilakukan oleh para perusahaan-perusahaan besar, karena itu adalah cara yang paling sederhana untuk mendapatkan uang. Jadi dari konsepnya, karena kenapa? Di zaman-zaman sekarang, anak milenial lebih memilih tidak bekerja di kantor, mereka menjadi content creator. Kita bisa ambil contoh. Mungkin Bapak Ibu banyak tahu cerita tentang Citayam Fashion Show yang di Duku Atas. Yang lagi terkenal sekarang namanya JJ. Ya, itu dia sampai rela katanya, ada satu cowoknya dia, cowoknya cuma saya lupa nama siapa, cowok itu si Roy kalau nggak salah. Roy itu ditawarkan oleh Pak Sandiaga Uno untuk kuliah, dia rela-rela mengatakan tidak mau. Lebih baik dia menjadi content creator. Kenapa? Itulah impian anak muda. Karena mereka cuma hanya di rumah, mereka bisa dapat uang. Ini adalah peluang bisnis yang bisa digarap, lakukan. Berikutnya adalah host edukasional webinar tentang edukasi, tentang keuangan, dan sebagainya. Kemudian sangat disarankan adalah lakukan education podcast. Karena zaman sekarang, sejak zaman Deddy Corbuzier dan ada Denny Sumargo, mereka bisa heboh-heboh banget dengan konsep podcast. Yang dimana podcastnya bisa kita targetkan, yang paling sederhana adalah tentukan buyer persona kita siapa, dan kita tentukan kita mau mengedukasi yang mana. Misalkan buyer persona kita adalah orang travel, jadi hanya ada satu yang ngebahas tentang travel, tentang education, podcast, dan sebagainya, tentang travel, di platform yang dibuat oleh BNI Live sendiri secara tidak langsung. Kalau misalkan ditanya, Coach Arief, apakah biayanya sangat mahal? Tidak, biayanya sangat-sangat tidak mahal, karena orang-orang yang mengerjakan itu bisa dipakai dari teman-teman karyawan yang melakukan dengan alat yang seadanya, sudah bisa melakukan itu dengan mudah. Yang terakhir ada yang tadi saya katakan, support game online e-sport. Ini adalah salah satu yang paling heboh. Bahkan beberapa dari support game online e-sport, bahkan sampai mereka ngadain live. Live saja, kalau kita pikir, yang buat generasi saya, main game itu kok bisa ngasih duit? Di kepala saya nggak masuk akal. Tetapi di anak muda tidak. Di anak saya, mereka mau rela-rela nonton game. Nonton game. Orang yang main, dia nonton. Kenikmatannya di mana? Buat saya. Tentunya, kalau kenikmatan saya bermain, kenikmatan dia bernonton. Ini adalah beberapa hal yang bisa ditawarkan untuk melakukan strategi penjualan dengan metode yang terakhir. So, ini kita sudah masuk di sesi bagian akhir. Saya cuma hanya mengucapkan semoga ilmu ini bisa berguna, dan terima kasih, dan sekali lagi selamat kepada BNI Live yang telah meluncurkan produk yang luar biasa. Saya Antonius Arief dari Corpora Consulting mengucapkan terima kasih dan sukses untuk BNI Live sampai masa depan. Terima kasih. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk Bapak Antonius Arief atas sharing station-nya. Semakin membuka literasi pemahaman masyarakat Indonesia, atau mungkin yang hadir pada sesi hari ini, atau grand launching asuransi digital BNI Live Plan BLive hari ini, untuk melek yang namanya asuransi digital. Pas banget, hari ini kita launching asuransi digital untuk 76 orang pertama yang membeli produk BNI Live melalui platform Plan BLive akan mendapatkan tambahan 1 polis asuransi kecelakaan. Baik Bapak Ibu sekalian,
Tidak terasa kurang lebih 1 jam kita sudah bersama-sama dalam rangkaian Grand Launching Asuransi Digital BNI Life Plan Be Life. Kita abadikan dulu momen spesial kita pada pagi hari ini sebelum kita tutup. Baik, kita foto bersama terlebih dahulu. Untuk Bapak Ibu yang belum menyalakan kameranya, boleh dinyalakan terlebih dahulu. Owi mohon izin untuk kesediaan Bapak Ibu sekalian menyalakan kameranya dulu. Kita kurang lebih ada 5 slide, betul? Kita hitung. Nah, ada 6 slide ya. 3, 2, 1. Slide pertama. Sekali lagi untuk yang slide pertama ada BOD BNI Live. 3, 2, 1. Slide yang kedua. 3, 2, 1. Slide yang ketiga. 3, 2, 1. Lanjut. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Sudah selesai semua? Sekali lagi ya, baik. Untuk yang slide ke-6. 3, 2, 1. Bapak Ibu sekalian, tamu hadirin undangan yang terhormat, terima kasih atas partisipasi pada acara spesial hari ini yaitu Grand Launching Asuransi Digital BNI Life melalui platform Plan Be Life dan juga BNI Mobile Banking. Semoga dengan acara hari ini semakin meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia terkait pentingnya asuransi. Dan semoga melalui Grand Launching hari ini semakin menambah semangat dari BNI Life untuk dapat menjangkau masyarakat Indonesia lebih luas, khususnya dalam hal asuransi. Dengan adanya digital platform dari BNI Life yaitu Plan Be Life ini, semakin melebarkan sayap dari BNI Life, semakin menguatkan bisnis BNI Life dan tentunya BNI pada umumnya. Dengan ini kami undur diri, saya Owi pamit, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sukses untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya BNI Live sukses selalu. Pak Sadi, Bapak Ibu sekalian. Pak Eben. Terima kasih. Ben, Bapak Ibu BNI. Mohon supportnya selalu. Terima kasih.